juga yang kami takzimi keluarga besar kami di Hong Kong, wajah-wajah teduh calon penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lehoma. Ya Allah, bersyukur banget bisa silaturahim di tempat dan majelis yang mulia Masjid Mudah-mudahan kami tidak terhalang dapat barokahnya majelis ilmu di sore ini. Semua yang datang ya Allah, atas apa yang dihajatkan kabulkan ya Allah. Kalau yang datang belum menikah, mudah-mudahan tahun ini menikah. Ini aku belum menikah semua. Sudah. Dan mudah-mudahan rezeki beliau semua ya Allah berkah berlimpah. Hidupnya istiqomah. Amin. Kelak bisa pergi ke tanah suci Makkah. Amin ya Allah. Husnul Khatimah. Amin. Kalau berangkatnya mau masuk surga semua? Mau. Kalau berangkatnya sekarang siap? Siap. Mau izin Ustaz, ini Masya Allah. Insya Allah saya keinget Nabi bilang apa? Nabi bilang tidak ada orang capek-capek, lelah-lelah, berkorban harta, berkorban jiwa, berkorban waktu, lalu dia duduk di majelis ilmu atas semua pengorbanannya, kecuali Allah nanti mudahkan jalannya masuk surga. Kedua kalinya sholat bertakbirkan salam untuk satu nama yang paling kita cinta. Satu nama itu Rasulullah Muhammad SAW. Nanti kalau punya anak atau mungkin ada yang bertanya, Ustaz, tolong rekomendasikan nama anak laki-laki. Jangan ragu, sebut satu syarat namanya awalannya Muhammad. Karena ulama bilang kalau ada rumah kok di dalamnya ada nama Muhammad, rumah itu berkah dan bercahaya. Atau boleh nama-nama dalam Quran, Ibrahim, Ismail, Yunus, Yusuf, Ishak, Musa, Daud. Yang penting jangan salah ambil. Mentang-mentang ada Ustaz dalam Quran, anak saya ada namanya Tommy, nama lengkapnya Syaitan. Yuk kita salam takzim dulu. Ada baginda Rasulullah Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Tapi di negara itu menggema kecintaan pada baginda. Pasti Nabi sayang sama kita semua. Amin. Pasti besok pas kita kelak dibangkitkan, Nabi mudah-mudahan mengakui kita sebagai umatnya. Amin. Dan insya Allah semua yang datang di sini juga dapat semua atas apa yang dijanjikan, yaitu cintanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ijtama'a qaumun, gak ada satu kaum berkumpul dia yang seluruhnya kitab Allah, dibaca ayat Allah di dalamnya, wa yatadarasunahu fima bainahum, mereka saling belajar satu sama lain, illa kecuali nazalat alaihimus sakinah, Allah hujankan sakinah. Makanya majelis ilmu itu tempat sakinah, tenang, nyaman. Begitu saking nyamannya majelis ilmu, nyadar dikit bawaannya ada gimana orangnya. Gak apa-apa. Kalau kakinya baru duduk sedikit langsung kesel, ada faktor. Gak apa-apa, insya Allah capeknya, lelah, letih semuanya diganti surga Firdaus. Izin hari ini kita mau ngobrol sharing, kita mau pulang dengan tenang. Gimana caranya? Sedangkan hidup mau izin selaton, izin. Gimana caranya? Sedangkan kadang-kadang hidup ini penuh ketidaktenangan, betul? Terlihat dari bulat-bulat wajahnya. Wajah-wajah kadang gelisah, kadang gak tenang. Aduh gimana ya Ustaz, saya ini gimana ya. Coba angkat tangan yang hidup gak punya masalah. Gak ada yang angkat tangan berarti punya masalah semua. Satu kabar, sama. Sama, kami juga banyak masalahnya. Masing-masing kita pasti punya masalah. Makanya kalau bisa nih update story WA, jadikan status. Yuk, saya mau ngasih satu quote, jadiin story WA. Yang story WA-nya nggak template, yang Masya Allah. Status WA-nya kata-katanya sudah siap? Belum siapin. Pokoknya hari ini kita mau nyetop 7 hari story WA yang sampai seminggu ke depan. Setiap udah? Kata-katanya gini. Setiap manusia pasti punya masalah. Tapi baik sangkanya dia sama Allah, itulah yang membuat masalahnya nggak tiba-tiba langsung hilang, tapi hatinya jauh lebih tenang. Share. Jangan lupa pakai filter. Filternya gading dingin boleh, filternya pokoknya filter gimana caranya biar cerah. Hitam ini berubah lah. Aduh ya Allah, di sini tuh rasa-rasanya gemuruh, apalagi jauh dari keluarga, rindu, kadang menyisakan dada, betul? Pernah kerasa nggak lagi diam? Atau lagi diam, atau nangis aja gitu? Kok saya sampai ya di hati? Sering, hampir setiap malam. Itu gemuruhnya kenapa dulu? Pasti ada rasa kan, karena sesuatu yang gak bisa diungkapkan dengan kata-kata, maka air mata lah yang mengungkapkannya. Kuat hari Senin, tadi kan kuat hari Ahad. Nah ini Besok udah. kalau pas kita lagi sesak dada, gak enak, tiba-tiba nangis, ketahuilah itu datang karena Allah mau ngampunin dosa-dosa kita. Nabi itu pernah bilang, kata Nabi, kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah ingin menghapus dosanya, ibtalahum bil huzn. Tiba-tiba Allah ibtalahum bil huzn, uji dengan tiba-tiba nangis, sedih aja gitu. Jadi kalau nanti tiba-tiba hati terasa sesak, dadanya terasa gak bisa diungkapkan, ketahuilah berarti Allah lagi sayang sama kita. Amin. Share 2 hari, Selasa. Ahad sama Senin. berarti ntar hari Selasa. berarti yang ketiga ya Selasa. Teman-teman, tapi ada rumusnya. Mohon izin Bunda, ada rumusnya. Apa rumusnya supaya hati ini nggak nyesek lagi, hati ini nggak runyam lagi?
supaya kita tuh nggak nangis-nangis lagi. Walaupun episode tangis itu pasti ada. Apa rumusnya? Rumusnya adalah ridho bi qada'illah. Atau bahasa Indonesianya ridho atas takdirnya Allah. Saya dari Wonosobo. Ada dari Wonosobo? Saya. Tonggo Dewi. Saya dari Wonosobo, desanya namanya Wonolelo. Di Wonosobo berangkat ke YIA, Yogyakarta Airport. Dari Yogyakarta International Airport berangkat ke Jakarta. Saya nggak kenal pilotnya siapa, tapi saya percaya kalau saya disampaikan nanti ke tujuan yang namanya Jakarta. Setelah sampai Jakarta, lanjut pesawat Jakarta Hongkong 5 jam. Lagi-lagi saya nggak kenal pilotnya siapa, tapi saya yakin pilotnya nyampein saya. Lalu setibanya di Hongkong, dijemput oleh panitia, dihantar ke penginapan. Kami beristirahat, sampailah pada takdir terbaik kami hari ini, bertemu dengan keluarga kami di Hongkong. Padahal saya nggak kenal siapa pilotnya, tapi saya yakin saya akan sampai. Lalu kita bertanya, gimana bisa kita khawatir sama takdirnya kita, sedangkan kita tahu takdir kita digenggam oleh yang maha baik. Siapa? Allah. Makanya tenangkan hatinya. Tenang tuh bukan cuma banyak jinnya. Jin. Ini semuanya wajah-wajah banyak jinnya semua. Banyak jin ini kan? Bukan banyak jin itu, di sini benar jin. Tadi di sesi 1 diajarin homa, jin, apa lagi? Setan. Di sini banyak banget ternyata. Setan itu apa namanya? Bin ya? Masya Allah, Masya Allah. Setan. Banyak kosakata. Ada lagi. Hadirin, itu cara kita sedikit pelan-pelan. Kan mau tenang, hidup nyari tenang, betul? Betul. Pokoknya 1 miliar tapi tenang lebih baik daripada 1 juta gak tenang. Betul gak betul? Yang penting kan tenang hidupnya. Gak apa-apa ya Allah, saya mah gak minta banyak. Saya sederhana aja. Syukur-syukur ya Allah nanti kalau bisa dapat pasangan yang soleh, yang beliau akhlaknya baik, setia dan gak gampang marah, dan rajin transfer ya. Masya Allah. Belajar ridho sama apa yang Allah tetapkan itu, balik lagi jadi sumber ketenangan. Saya mau kasih tahu satu amalan. Kira-kira mau nggak amalan ini diamalkan? Mau. Jadiin story WA hari Selasa. Sudah? Satu amalan yang sesiapa melakukan amalan ini, zikir ini, dan bacaan ini, Allah yang akan menghujamkan ketenangan dan dia akan dibawa terbang menuju rahmat Allah yang luas. Apa amin? Banyak-banyak dan sering-seringlah mengucap La haula wa la quwata illa billah. Sampai ila alil azim boleh, atau cukup sampai quwata illa billah boleh. Siapa yang mengamalkan, Allah bawa dia pada hal yang jauh lebih baik dari apa yang selama ini. Amin. Share. Siap. Siap. Ya 3 status. Ya lumayan lah, setidaknya nanti status kita nggak yang biasa-biasa. Ada warnanya gitu. Ada ketenangan yang berasal dari sesuatu yang tidak bisa kita minta, kecuali ketenangan itu nanti itu Allah yang menghujam. Makanya kalimat itu tuh kalimat penuh kesadaran.
Coba diulang kalimatnya tadi apa? La La haula wala quwwah. Ya Allah, tidak ada daya wala quwwah, dan gak ada juga kekuatan illa billah, kecuali semuanya atas pertolongannya Allah. Coba sadari betul-betul, sampai di Hongkong kalau bukan Allah tolong, kita nggak mungkin ketemu keluarga-keluarga yang solih-solihah seperti ini. Amin. Bersyukur sampai Hongkong, alhamdulillah Allah mudahkan ketemu saudara seperti mana. Mungkin ada beda-beda kisah, ada beda-beda cerita, ada yang mungkin dapat pas alhamdulillah tuanya baik, ada yang mungkin alhamdulillah tuanya agak kurang baik. Tapi ya udah, belajar untuk tetap tenang, belajar untuk tetap kondisikan hati agar lapang, lapang dada, berawal dari doa yang tadi, la haula wala quwwata illa billah. sama satu doa lagi diamali, doanya hampir dari kecil kita sudah hafal. Tuan guru kita Ustaz Anton juga pasti sering mengajarkan. Apa doanya? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa yang dari kecil sudah kita ulang-ulang. Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkan dada saya. Sesek belajar untuk ridho, menerima semua ketetapan. Pasti nanti yang sesak itu akan hilang. Dan apalagi orang-orang yang ridho itu tuh cenderung jadi orang yang Allah juga suka sama dia. Kata ulama, kata Nabi SAW, man radiya falahur ridho. Barang siapa yang dia ridho atas semua ketetapannya Allah, Allah juga ridho sama dia. Jadi kalau hidup kita mau diridhoi Allah, belajar ridho, menerima apapun kejadian. Pahit Ustaz, gak apa-apa, nikmatin aja. Gak enak Ustaz, gak apa-apa, nikmatin aja. Jemaah, pahit Ustaz, gak apa-apa, nikmatin aja. Setiap yang pahit-pahit biasanya jadi cerita manis di kemudian hari. Amin. Coba lihat kemarin pas diri kita masih jauh banget, kita tinggalkan keluarga, anak, pasangan. Lalu ternyata Allah SWT menguji dengan berbagai macam ujian karena LDR dan segala macamnya. Tapi ternyata setelah itu Allah karunia hadiah yang luar biasa. Itu apa namanya kalau bukan Allah menghadiahkan pada seorang hamba atas keriduannya? Maka belajar ridho. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana supaya hidup kita bisa nanti pulang dengan tenang? Belajar memaafkan. Belajar apa? Memaafkan. Ustaz, tapi dia robek-robek nama saya Ustaz. Maafkan. Ustaz, tapi dia dibanding saya ngomongin saya di belakang. Maafkan. Tapi Ustaz, dia rebut suami saya. Berikan. Apa dulu? Kalau Rebut dari suaminya. kasih Enggak ikhlas. Berikan saja. ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei hambaku yang jiwanya tenang, katanya hidupnya mau tenang, tapi kok masih susah memaafkan? Katanya mau tenang, tapi kok masih sibuk dendaman? Ustaz, tapi maafkan sulit, kan memaafkan gampang di lisan, tapi sulit di perbuatan, betul? Betul. Siapa yang masih dendaman? Siapa yang belum bisa
Sakitnya di mana? Istighfar 3 kali. Gak apa-apa, tapi kan memaafkan itu melegakan. Ini yang jemaah quote hari Rabu. Pokoknya tenang deh, kita ngaji gak kehabisan stok buat konten seminggu. Apa quote hari Rabu? Memaafkan itu sudah? Nanti malam Bismillah. Memaafkan itu bukan karena dia pantas untuk dimaafkan, tapi memaafkan itu karena jiwa, hati, dan raga kita berhak bahagia. Masuk? Ya. jangan lupa. Siapa yang mau maafin kalau bukan diri kita sendiri? Sedangkan kalau kita dengki, kita hasad, yang rusak diri kita sendiri kan? Dengki sama orang ibarat menyimpan tomat di dalam tas. Saya punya tomat, saya ambil tomat ini satu butir. Tomat ini saya masukkan ke dalam tas, saya ikat, lalu saya tutup, saya biarkan selama 7 hari. Apa yang terjadi sama tomat dalam tas saya? Tomatnya busuk. Lah kalau 7 hari tomatnya busuk, kalau tomat busuk itu saya diamkan 1 tahun, tas saya ya ikut busuk. Makanya tasnya ikut busuk, ikut rusak. Hati yang penuh dengki, dendam, amarah yang tak terkendali, ini kalau nggak disembuhin, nggak dibersihin dengan cara gampang maafin, nanti lama-lama busuknya itu jalan. Pokoknya mata memandang, bawaannya itu pasti pencitraan. Pokoknya tangan, pokoknya salah aja. Kalau orang udah cinta, apapun yang dilakukan terasa benarnya. Kalau orang udah salah, apapun yang dilakukan ya pasti salah. Karena biasanya orang pembenci itu matanya tertutup sama kebencian. Matanya tertutup kebencian, makanya salah semua. Belajar untuk tenang. Cara yang kedua, memaafkan. Ini gampang dilihat. Udah maafin belum? Sudah, saya sudah maafkan. Tapi dalam hati, saya Allah sudah besok kita bilang deh. Atau kalau perempuan ketemu perempuan, iya mbak gimana? Manis sekali wajahnya. Padahal setelah pelukan cipika-cipiki, mau buka poin tekor. Ya, jemaah, kita mau ayo pelan-pelan nih, hatinya dibersihin. Jawab jujur, kita banyak baik sangkanya atau sering buruk sangkanya? Yang kedua, kita banyak dosa atau banyak pahalanya? Kan sama, banyak dosanya, banyak buruk sangkanya. Lalu mau sampai kapan hidup kita kalau terus begitu? Pasti nggak tenang-tenang. Makanya kita datang ke sini lagi mau nenangin hati. Gimana caranya? Yang pertama, belajar ridho. Yang kedua, belajar memaafkan. Saya baca Quran sekali hadirin semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini Allah yang nyiptain kita, yang memberikan kita
menghadirkan orang yang menyebalkan itu. Allah yang muji kita dengan pasangan yang gak setia. Itu tuh Allah yang muji. Allah yang muji, Allah juga yang ngasih solusi. Khudil afwa. Minum dulu, Saya tuh mau minum kok gak enak ya. Saya mau minum gak enak ya, jangan kalau ada minum. Ya, minum bareng boleh. Ustaz. Jangan saya buka ya. Tadi sampai mana? Khudil afwa. Apa sih khudil afwa? Allah ternyata perintahin kita kalimatnya tadi ada di Quran surah Al-A'raf ayat 199. Apa ayatnya? Khudil afwa. Khudil afwa itu artinya maafkanlah. Wa'mur bil 'urf. Ajak orang-orang terus berbuat baik walaupun kita belum baik. Pernah ngajak orang di update status lalu diejek? Pernah? Katanya, ya sok banget, sok ustazah. Bukan, jawab aja. Kalau ada yang bilang sok ustaz atau sok ustazah, bilang, mohon maaf, saya ngingetin bukan karena udah baik, tapi saya tahu rasanya sendirian dan saya lagi mau ngajak kepada kebaikan biar kita bareng. Itu aja. Kan kalau jamaah ngajakin kebaikan, kita juga dapat energi kebaikannya dari pihak yang kita ajak. Kalau misalkan kita sendiri, kita tahu berat sendirian. Berhijrah sendirian berat, misalkan mau sama amin satu. Sebentar ya, hadirin. Monggo Pak Ustaz. Amin. Ketemu sama hadirin semua. Maafkan, belajar maafkan. Tenang itu datang karena kita memaafkan. Tenang tuh gak datang karena dendaman. Dendaman tuh cuma nyeseki dada. Tapi kalau kita belajar maafin orang, kitanya di situ yang akan tenang. Ustaz, berarti terus sekarang saya udah belajar memaafkan orang yang hina di sosial media. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya berhenti ataukah saya posting? Tetap posting lagi. Kalau sebelumnya kakak posting berapa sehari kak? Sehari postingnya 5 Ustaz. Tambah kak 10 postingan sekarang. Biar kebaikan harus diluaskan, jangan disempitkan. Ustaz, apakah nanti nggak ria? Sebentar, ria itu yang tahu antara dia sama Allah. Lagi juga kan, bukan berarti kita posting baik kita ria. Yang tahu ria yang kita sama Allah, tapi kita posting baik dalam rangka ngajak kepada kebaikan. Sholat lagi diposting Ustaz, boleh, asalkan tujuannya ngajak pada kebaikan. Yang penting tetap pakai etika dan adab. Jangan sampai lagi sholat, Allahu Akbar. Jangan ping aku lagi sholat. Gimana ceritanya sholat tapi posting? Berarti dia gini, Allahu Akbar. Terus yang komen, no foto hoax. Ini aku lagi rebut. Buat apa? Kan gak kayak gitu. Kita sholat, ya sholat. Baca Quran, dibaca Quran. Hari ini hari dimana sosial media itu semangat banget nyebarin sesuatu yang, mohon maaf, buruk. Betul. Ya postingan kadang-kadang
lebih banyak dominan baik atau buruknya? Di situ perannya. Kenapa sih tadi saya ngajak jemaah ini buat update status? Sampai hari apa tadi? Rabu. Berarti nanti kurang Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, sampai Minggu berarti belakang. Wah, sehari udah, besok upload. Lumayan lah. Hadirin, belajar lagi ke topik yang tadi. Mau sejauh apa kita mendendam, pasti hidup gak pernah tenang. Tapi kalau kita punya satu amalan ini amalan yang mudah menjadikan kita dapat hadiah yang lebih besar. Ini buat update status hari Kamis. Saya bagi satu amalan. Udah? Belum. Ada satu amalan yang Nabi ajarkan. Siapapun orangnya yang mengamalkan satu amalan ini, Allah ganti yang lebih baik. Allah hadiahkan di luar apa yang dia harapkan. Doanya diikutinya, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, beri pahala atas musibah yang sedang menimpaku, dan berilah aku ganti yang jauh lebih baik. Siapa yang mengamalkan doa tadi, semua musibahnya Allah ganti dengan lebih baik. Saya tuh senang kalau baca doa yang tadi. Kenapa? Karena kok kejadian berulang kali tuh Allah tuh membenarkan janjinya. Bukan karena apapun ya, sekali lagi. Bukan juga karena gimana amalan saya mah banyak keliru, banyak dosanya. Jamaah nih kelihatan tawadhunya, lebih banyak ahli ruku, ahli sujud. Jamaah banyak amal solehnya, sedekahnya. Tapi bukan karena saya ini, tapi karena memang janji Allah itu benar. Siapa yang doa tadi, Allah ganti yang lebih baik. Jadi kalau jamaah lagi rasa kehilangan, tertinggal, merasa sakit, sampai dadanya sesak, maka pastikan doa tadi itu ada di setiap untayan jiwa kita. Jangan sampai itu video itu cuma diam, tapi kalau bisa ntar diulang lagi. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Didengarkan tadi, dengerin ini baik-baik. Oh apa sih? Bayangin jamaah, orang kalau dia tahu berharap kepada siapa, dia nyerahin pada siapa, pasti deh semuanya itu akan baik-baik saja. Saya tahu nih, ibu atau mbak yang ada di hadapan saya, atas pertolongan Allah, beliau adalah orang kaya miliarder. Hongkong airport plus harbor apa sih? Itu semua pokoknya Hongkong punya beliau semua. Lalu saya nitipin, Mbak, saya titip handphone saya, boleh dipegang ini handphonenya? Beliau ini orang kaya, semuanya punya semuanya. Kira-kira handphone saya dijaga nggak sama beliau? Dijaga nggak? Dijaga dengan baik nggak kalau saya nitipkan sama beliau? Dijaga, insya Allah. Kalaupun hilang, kira-kira diganti nggak? Sepele, cuma hilang. Berapa sih handphonenya? Xiaomi Redmi Note 4. Diganti pasti. Udah Mbak, jangan digini, pegel. Masa yang ngaji sambil begini? Pegel di tangannya. Itu baru kita serahkan kepada manusia. Kebayang nggak kalau kita punya masalah, persoalan, lalu kita serahkan kepada Allah yang punya segala-galanya?
Kayak apa urusan-urusan kita jadinya? Mungkin nggak Allah menyia-nyiakan dari apa yang kita harap-harapkan? Nggak mungkin. Mungkin nggak Allah ngasih yang terburuk buat kita? Nggak mungkin. Kalau kita nyerahin harapan sama Allah, mungkin nggak Allah jaga? Nggak mungkin. Allah pasti jaga. Bahkan Allah kasih yang terbaik. Teman SD-nya Mbak datang ke Hongkong. Posisinya Mbak udah 10 tahun di Hongkong. Teman SD-nya bilang, Besti, ajak saya jalan-jalan keliling Hongkong. Mbak nanya, sebagai orang Akamsi, asli kampung sini, Akamsi, terus bilang, mau jalan-jalan kemana? Beliau jawab, terserah. Kira-kira kita bakal bawa beliau ke tempat yang jelek atau ke tempat yang paling bagus? Itu baru berserah sama Akamsi 10 tahun Hongkong. Kebayang gak? Jemaah berserah sama yang punya langit, yang punya bumi, yang punya dunia, yang punya segalanya, bahkan yang punya semua yang ada di atas muka bumi itu punya Allah. Masa Allah gak kasih yang terbaik? Maka rumus ketiga supaya jiwa tenang namanya berserah. Coba diulang, namanya apa? Berserah sama Allah. Anaknya ibu, pas ibu pulang ke Indonesia, ayo nak, mama mau ajak kamu jalan-jalan. Mau jalan-jalan kemana? Mau makan apa? Anaknya jawab, terserah mama. Itu kan kayak, ya Allah, anakku udah masrahin ke aku. Pasti dia tahu mamanya bakal gak mungkin milihin yang jelek. Mamanya pasti pilihkan makanan terbaik. Bakal bawa di restoran yang jelek atau restoran yang baik? Yang baik. Itu loh hadirin. Kenapa selama ini kita mumet? Masalahnya itu gak kelar-kelar karena kita belum berserah, belum jalanin sama Allah. Makanya kerasa ya mumetnya, kerasa ya pusingnya, kerasa ya berat beban hidupnya, karena kita kurang Coba kalau kita nyerahin ke Allah, belajar serahin semuanya sama Allah. Allah gak pernah menyia-nyiakan apapun yang telah pernah diserahkan sama Allah. Kalau kita mau dapat yang baik, mau dapat yang bagus, mau dapat yang terbaik, maka nomor 3 caranya berserah. Yang pertama apa tadi? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Udah nyerahin sejauh mana sama Allah? Ya Allah, kuserahkan ya Allah, aku belum menikah, kuserahkan ya Allah kepadamu calon jodoh untukku. Kalau bisa yang ganteng, tingginya 175 cm. Kalau bisa dia duduk sama teman sebayanya lebih tinggi karena dompetnya lebih tebal. Boleh kok minta apapun itu. Tapi pertanyaannya, kalaupun ada laki-laki yang kayak gitu, kira-kira mau nggak sama kita? Pelan-pelannya diri, belajar berserah. Makin kita nyerahin ke Allah, makin banyak hadiah-hadiah terbaik yang Allah beri sama kita. Tapi makin kita pikul sendirian, capek dan berat. Ada cerita Tony sama Tono bawa koper. Tony membawa 100 kg koper. Beratnya tuh 100 kg. Tony bawa 100 kg koper, Tono bawa 20 kg koper. Kalau cerita ini berhenti di situ, siapa yang berat bebannya? Tony atau Tono? Tony yang bawa 100 kg. Tapi ceritanya dilanjutkan, Tony menyerahkan kepada porter 100 kg-nya. Jadi kira-kira yang berat Tony atau Tono? Tono. Karena dia memikul bebannya sendirian. Manusia selama memikul bebannya sendirian, dia akan capek berkepanjangan. Dia akan lelah tiada henti-hentinya. Dan dia pasti akan rusak apapun yang sedang diangkatnya. Karena kita gak pernah bisa mengangkat beban. Karena manusia itu punya sifatnya lemah. Kalau dia ngangkat ngandelin dirinya sendiri, dia akan
akan lemah. Tapi kalau dia andalkan Allah, masuk dia ke dalam ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang nguatin, kasih energi dan memudahkan dia memikul beban yang kuat itu Allah. Jadi kalau meminta tenaga, jangan andalkan diri sendiri, tapi andalkan siapa? Allah. Ya Allah, saya jauh di Hongkong seorang diri. Setelah seorang diri, selama ini hamba masih sendiri dan Engkau titipkan teman-teman yang baik. Hamba serahkan semua urusan dunia akhirat hamba. Hamba serahkan urusan jin hamba ya Allah. Sama Engkau ya Allah, akhirnya Engkau yang memudahkan semuanya. Allah yang nanti benar-benar memudahkan siapapun yang berserah. Allah yang memudahkan segalanya. Ridho sudah, memaafkan sudah, berserah sudah. Ada yang keempat, gimana supaya hidup tenang. Yang keempat, banyak-banyaklah berdoa. Doa itu sepele ya, sepele bang. Tapi itu se-powerful itu. Orang yang terus berdoa dia akan melihat keajaiban. Orang yang gak pernah berdoa, maka keajaiban itu gak terjadi dalam hidupnya. Uda'uni astajib lakum. Kalau kalian mau mendapat sesuatu, kalian harus banyak-banyak uda'uni, banyak-banyak doa. Doa itu apa sih? Doa itu adalah bahasa saat kita sama Allah meminta sesuatu. Kamu gak jemaah? Doa yang terbaik itu salah satunya adalah dengan tidak berdoa. Ini quote hari Kamis. Mau tahu? Ulang. Doa terbaik salah satu caranya adalah dengan tidak berdoa, tapi dengan perbanyak sholawat kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau jamaah pas bingung, coba doanya dijeda sejenak, ganti sama banyak-banyak sholawat. Karena Nabi bilang, siapa yang banyak sholawat, tukfahammu wa ghafara laka dhanbuk. Allah perkenankan semua hajat-hajatnya dan Allah ampuni dosa-dosanya. Share selesai. Buat stok hari Kamis. Tambah satu lagi, Jumat. Saya mau kasih tahu sholawat terbaik. Stok hari Jumat. Apa? Sudah? Satu sholawat terbaik, kata Nabi, siapa yang baca sholawat ini, maka sungguh dia sudah sedang membaca sholawat terbaik. Namanya sholawat Ibrahimiyah. Sholawatnya gimana bunyinya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali innaka hamidun majid. Siapa yang baca tadi? Nabi bilang dia telah membaca sholawat terbaik. Syah. Mari amalkan, mari sebarluaskan. Disebarluaskan. Itu ijazahnya dari Nabi, bukan dari saya. Nabi yang ngasih tahu, itu ada di hadis. Nabi yang bilang sholawat terbaik kalian sholawat Ibrahimiyah. Ustaz ini boleh ya? Boleh. Ustaz tapi saya mau yang lebih sederhana, boleh? Boleh. Apa yang sederhana? Tadi sallallahu alaihi Salam
sederhana. Tapi sholawat itulah yang membuat semua doa-doa kita makin diijabah. Jemaah tuh kalau doa itu jangan batalin doanya sendiri. Ustaz maaf, maksudnya dia berdoa tapi dia melakukan doanya. Contoh misalnya gini, ya Allah berangkatkan hamba semuanya haji furoda. Terus dia bertanya, tapi duit dari mana ya? Itu gak boleh. Doa kalau sudah berdoa, kunci doanya jangan pakai bertanya dari mana uangnya atau dari mana. Kalau misalkan pun itu ada muncul, kembalikan lagi uangnya dari Allah, yang ngasih nanti Allah. Kita tahu Allah punya kun cuma haji doang, sepele. Saya punya cerita 2000, ya Allah, sebelum saya cerita ini, mudah-mudahan semua yang ada di hall ini, di ballroom ini, Engkau takdirkan bisa haji, bisa dengan fasilitas terbaik, ditemani teman sama terbaik, di waktu terbaik. Kabulkan ya Allah. Coba sebelum saya cerita, jamaah ucap satu kalimat yang saya pimpin. Labbaik Allahumma labbaik. 1, 2, 3. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saya yakin sebentar lagi kita sampai ke tanah suci. Jamaah, saya cerita 2023 ada jamaah haji ketemu kami di lift. Saya punya satu video, beliau cuma mengaminkan video-video tentang doa-doa baik untuk haji, untuk umroh. Ini loh kenapa kok keempat tenang kalau kita berdoa. Jadi saya punya konten di TikTok, kontennya tuh ya Allah berangkatkan yang menonton tayangan ini di TikTok, YouTube, Instagram, berangkatkan haji furoda semua ya Allah. Konten itu atas pertolongan Allah sampai ke beliau, terus beliau tuh tulis di kolom komentar, amin ya Allah, semoga engkau memampukan kami ya Allah. Ketemu pas haji 2023 di lift. Ustaz ya Allah, saya save Ustaz ini videonya Ustaz ya Allah, sampai Ustaz saya. Ibu, gimana ceritanya? Akhirnya beliau bercerita. Saya kalau ngandelin uang saya nggak punya Ustaz. Saya tahu rekening saya itu berapa. Ceritanya itu saya tuh punya kakak saya sakit. Atas pertolongan Allah kakak saya ini orang yang punya lebih dalam bab harta. Lalu sakitnya beliau kala itu beliau bilang, saya nazar kalau Allah sembuhkan, saya berangkatin adik saya haji semua. Dan atas pertolongan Allah sang kakak sembuh. Dan adik-adiknya semua diberangkatin haji furoda bintang 5 semua. Ketemulah waktu itu. Jamaah, teman-teman, kakak, bunda, semua yang hadir. Kenapa sih nomor 4 supaya tenang tuh doa? Karena untuk kita yang berdoa, kita gak akan pernah nyesel sama apa yang kita minta. Dan Allah maha punya kun fayakun. Ustaz, tapi rekening saya seolah mustahil. Maka kalimatnya, kalau rekeningmu seolah mustahil membawamu ke tanah suci, rahmat Allah yang luaslah yang akan membawa kita untuk sampai ke tanah suci. Amin.
Jangan dikira harus pakai uang. Kadang-kadang cuma jadi konten creator, ternyata Allah berkatkan. Ternyata jamaah dari sini, Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, berangkatkan mamanya hamba, ya Allah, bismillah. Jamaah tiba-tiba dapat rezeki, gak tahu dari arah mana aja, gak tahu rezeki. Udah lama 10 tahun, mereka malah punya travel wisata tur Hong Kong misalkan. Dari situ rezekinya kian kali deras. Akhirnya pertama, Mama berangkat dulu ya, umroh nih tiket udah dibeliin, kopernya udah dianterin, Mama berangkat dulu. Pertama ngejudin Mama. Tapi ingat, siapa yang sering mengejutkan orang, nanti Allah kejutkan kejutan terbaik di hidup. Makanya kalau bisa kita kejutkan terus sama orang ya. Ustaz, tapi dia jahat sama saya udah baik sama dia. Jangan harap balasan dari manusia, karena kuat hari Sabtu. Ini hari Sabtu ya? Bukan. Ini video ini untuk stok hari Sabtu, betul? Ini mah hari Ahad. Stoknya hari Sabtu. Kata-katanya, berhentilah berharap kepada manusia, karena seringnya berharap kepada manusia ujung-ujungnya tapi kalau kita berharap kepada Allah, dialah yang akan terus memberikan kita bahagia. Jangan berharap kepada manusia. Jangan ke Allah aja, berharapnya itu ke Allah aja, jangan ke manusia. Allah punya cara-cara terbaiknya. Ustadz, saya kemarin dijahatin, gak apa-apa. Yang penting kitanya tetap baik. Lagi juga kemarin doanya, kan doanya minta sabar. Kadang doanya minta sabar. Makanya pas diuji dengan yang datang yang jengkelin, itu kan apa yang selama ini diminta dalam doa. Oh berarti besok saya doanya ganti Ustadz. Ya boleh, habis ini mintanya, ya Allah saya minta bahagia dunia akhirat. Dan itu juga kan diminta, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, hamba mau bahagia di dunia. Amin. Bahagia lagi nanti di akhirat. Amin. Terhindar dari siksa api neraka. Amin. Jemaah yang sempurna, hidupnya yang bahagia. Mukmin muslim itu hidupnya harus bahagia. Tapi kan perempuan tetap ada nangisnya Ustaz. Iya, tapi sebentar aja, jangan lama-lama. Jangan meratapi satu masalah, kunci pintu, gak mau keluar, jalan. Kemana? Gak mau makan. Dari beratnya 94 jadi 49. Udah. Banyak-banyak ulus dada sambil mengucap tadi, la haula wala quwwata illa billah. Terakhir, stop doa amalan buat hari Ahad. Udah 7 kan? Stop bonus jadi 8. Jadi 8 hari ke depan gak usah mikirin statusnya udah. Satu doa kalau kita lagi sesek banget dadanya, tapi kepingin lapar. Stop doa kalau dada ini rasanya kayak sempit, tapi pengen Allah luaskan. Apa doanya? Nabi itu ngajarin banyak-banyak mengucap Alhamdulillah. Ditambah lagi dengan kalimat sambungannya, Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Siapa yang mengucap itu, Allah siapkan tanah yang mewah di surga. Amin. Share. Itu hari Ahad. Dan pokoknya ngaji isinya 100. Full. Saya ketemu sama satu doa yang tadi. Pas saya lagi belajar pelan-pelan khatamin Sahih Muslim. Jadi ceritanya Nabi Ibrahim itu ketemu Nabi pas Isra Mi'raj. Lalu Nabi Ibrahim bilang, ya Muhammad anakku,
Tolong kasih tahu kepada umatmu, surga datarannya luas, tanamannya indah dan mempesona, dan surganya Allah bisa mereka punyai, bisa mereka miliki cukup dengan mengucap subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allah. Terserah stylenya mau yang kayak gimana tuh terserah. Boleh stylenya yang datar tadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Boleh stylenya dengan subhanallah walhamdulillah dan seterusnya. Atau boleh stylenya dengan subhanallah walhamdulillah. Boleh semua style-style itu boleh. Semua style tadi boleh. Yang penting yang nggak boleh itu yang modelan kayak gini. Subhanallah jadi banallah Allah akan jadi yang style itu tuh enggak ya jemaah. Itu ada di hadis Muslim. Bilang pada umatmu wahai anakku Muhammad, surga luas, luasnya itu luas seluas langit dan bumi, dan Allah siapkan untuk mereka dan mereka bisa beli tanahnya. Tanahnya gimana cara belinya? Cukup dengan mengucap subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allah. Satu kafling sudah punya semua. Bayangin ya, kita beli kafling di kota kita masing-masing, mahal atau mahal? Tapi dengan zikir bisa semuanya. Ayo, mau punya berapa kafling di surganya Allah? Sebanyak yang kita ucap dari tadi. Kalau kita makin banyak ucapnya subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, makin banyak kafilnya kita. Yuk, punya yuk. Sebelum nanti kita tanya jawab, ayo kita punya kafling istana di surganya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lisan jangan sampai berhenti pikir. Kita nih di tanah rantau, kita paling butuh ditemani Allah. Masing-masing kita kan berjuang sendiri-sendiri, betul? Maka kita butuh Allah temani, Allah bersamai. Gimana mau ditemani Allah kalau kitanya nggak zikir? Nanti Allah pergi. Maka banyak zikir, banyak minta sama Allah, nanti Allah temani dengan sebaik-baiknya. Dan terakhir, stop video hari Senin. Dari Ahad sampai satu doa yang pasti benar. Udah belum siap? Doa aja. Pokoknya saya senang tuh bagi amalan-amalan doa-doa ini. Udah? Satu doa yang pasti benarnya sesiapa baca doa ini, Allah karuniai kasih sayangnya Allah. Bahkan kata Nabi, kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Cukup ucap kalimat ini, auto dicinta sama Rasulullah, auto dicinta sama Allah Azza wa Jalla. Apa doanya Ustaz? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dan gak ada yang bisa mengalahkan siapapun orang yang mengucap doa yang tadi, kecuali yang membaca lebih banyak dari orang yang baca itu. Doanya apa? Subhanallah wa bihamdih, subhanallah. Mari amalkan, mari sebarluaskan. Udah? Udah banyak kan?
Itu jemaah pasti sehari satu. Jangan banyak-banyak. Kadang-kadang kita tuh juga harus pertimbangkan ya jemaah. Mohon maaf ya jemaah. Mohon izin, mohon maaf, mohon maaf. Moga. Enggak, kalau ini gelas. Ini digerojok 3 botol. Digerojok. Sedangkan kapasitasnya itu cuma 1 botol. Kira-kira luber apa luber? Luber. Seperti itulah ini. Kalau emang kita tahu baru bisanya nge-share sehari 1, share aja. Sehari 1, sehari 1, sehari 1. Nanti kalau kita melihat udah agak, oh iya nih, orang tuh kalau diingetin baik, walaupun kitanya belum baik, pasti seneng kok. Walaupun awalnya marah, diingetin sholat, ayo sholat. Alah, toh. Tapi dalam hati itu pasti senang. Coba jemaah update status, ngaji tentang kebaikan gitu. Tiba-tiba jemaah nggak update status 7 hari. Ditanyain nggak? Iya. Hey Besti, masih hidup kan? Saya kangen loh Besti, mana story-story dikangenin. Maka 4 tadi yuk kita mau belajar pulang dengan tenang. Yang pertama apa? Ridho. Yang kedua, siap memaafkan. Siap memaafkan yang tidak setia. Siap memaafkan kalau ada yang kurang-kurang. Siap memaafkan kepada musuh bebuyutan. Insya Allah yang paling keras, karena paling kerasa banget ya. Kan maafin itu bukan cuma sama orang yang gak kenal. Kalau gak kenal dia datang minta maaf mah gampang. Ustadz, mau bayar batin ya? Saya gak kenal. Oh iya, maaf juga ya. Gak kenal kok. Tapi kalau musuh bebuyutan dimaafkan, sulit atau sulit? Sulit. Tahu kenapa memaafkan musuh bebuyutan sulit? Karena hadiahnya surga. Kalau mudah memaafkan, hadiahnya gelas. Maafin aja, maafin. Yang ketiga apa tadi? Berserah. Serahkan sama Allah, Allah mudahkan semuanya. Yang terakhir, apa yang terakhir? Banyak banget. Udah punya stok doanya dari tadi sampai akhir, stok doanya banyak. Itu doa diamalkan. Bukan cuma jadi pajangan, bukan cuma jadi koreksi. Terutama doa tadi tuh. Kalau lagi kehilangan dan pengen diganti sama Allah yang lebih baik, doanya Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Doa itu Ummu Salamah, Abu Salamahnya kan meninggal, Ummu Salamah kan sendiri. Pas suaminya meninggal, beliau doa tadi. Tapi beliau bilang, siapa yang lebih baik? Ternyata yang datang melamar adalah Rasulullah Muhammad. Suaminya meninggal, diganti sama suami yang lebih baik, yaitu Rasulullah SAW. Ini azan asar? Alhamdulillah. Saya mau 3 penanya, dari depan 1, dari tengah 1, dari belakang 1, dari kanan 1, dari kiri 1. Lah totalnya 3 gimana ceritanya? Berarti 5 ya jemaah. Berarti depan 1, tengah 1, belakang 1, kanan 1, kiri 1. Pertanyaannya juga 1. Siap? Siap. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Dari depan dulu. Gak ada? Ini boleh diangkat Mbak? Ada? Silakan Mbak. Boleh Mbak di. Oh kertas. Sini Mbak. Oh, maaf. Pertanyaannya dari kertas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya, apa hukumnya orang tua yang selalu membenci dan selalu menceritakan kejelekan anak dan menantunya, seperti ada uang disayang, tak ada uang ditendang. Ada yang ngalamin hal yang sama? Banyak. Sabar.
Jawaban paling awal sabar. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Jawaban pertama, hei hambaku, kalau kamu ada masalah, minta tolong sama aku, kata Allah. Caranya gimana ya Allah? Bis-sabri, sabar. Yang kedua, was-salah, perbaiki Sholat. kadang kita nggak pernah bisa request nih. Dan memang kita nggak pernah bisa request, ya Allah saya mau orang tua saya Ratu Elizabeth. Nggak mungkin kan? Atau mau orang tuanya siapa gitu, nggak mungkin. Kita nggak bisa request. Tapi kita bisa berbakti sama beliau sekalipun beliau nggak baik sama kita. Ustaz, tapi jahat banget. Saya tuh kalau ada uang senang, disayang. Tapi kalau saya nggak ada uang, anakku mah Ingat zaman Nabi pernah ada orang tua yang, mohon maaf, orang tua yang toksik sama anaknya. Waktu zaman Nabi itu kejadian. Zaman Nabi kejadian, terus dia juga tanya-tanya kan. Dijawab sama para ulama kala itu juga, tetap bakti sama mereka. Bahkan Nabi pun juga nyuruh kita bakti sama orang tua. Jadi walaupun orang tua kita toksik, tetap bakti. Ustaz, iya, tetap bakti sama beliau, sama kita yang kita bisa. Sampai kapan Ustaz? Sampai kita berpulang ke pangkuan. Itu jemaah. Barakallahu fikum. Yang tengah, ada yang tengah? Boleh dihantar mikrofonnya, Mbak? Yang paling belakang? Maaf ya, Mbak. Maaf. Oper. Yang tengah? Oper. Yang tengah? Itu. Yang cadaran itu, Mbak. Cadaran itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takdim kepada Ustaz Ugi. Salam takdim Ugi kepada Ustaz Anwar Wibowo. Saya Sekar dari Jawa Tengah. Terima kasih atas. Jawa Tengahnya mana? Mbak Sekar? Pati. Ya, saya Pati. Tonggul. Terima kasih atas waktunya saya diberi kesempatan untuk bertanya. Ustadz, amalan apa yang lebih afdal ketika kita beribadah di Mekah Al-Mukarramah, dan amalan apa yang lebih afdal ketika kita berada di Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah? Karena jeda waktu yang ditentukan mungkin 1 minggu di Madinah, 1 minggu di Mekah. Jadi amalan apa yang lebih afdal dan lebih tepat untuk kita amalkan di sana? Terima kasih. Tanpa mengurangi takdim dan hormat saya kepada Ustaz, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan kakak yang dari Pati dan semua hadirin di dunia. Dibahagiakan Allah hidupnya dan dibanyakan oleh Allah jinnya. Kenapa kok doa terakhir Ustaz kok bicaranya banyakin jin, banyakin uang maksudnya? Bukan gimana-gimana, karena ibadah haji dan umroh ya butuh jin. Kira-kira lebih bahagia hanya sekedar dihadiahi umroh atau kita umroh dan menghadiahi umroh orang lain? Kira-kira yang lebih bahagia diberangkatkan haji atau yang memberangkatkan haji? Makanya itu butuh banyak-banyak minta sama Allah mumpung di tempat salat. Nah, kembali, amal apa yang terbaik? Kata Nabi, afdalul biladu fil ardi masajiduha. Sebaik-baik tempat adalah masjidnya. Sebaik-baik masjid, kata Nabi, 3. Masjid terbaik top ranking nomor 1 Masjidil Haram Mekah. Insya Allah tahun ini kita semua kesana. Masjid terbaik kedua Masjid Nabawi Madinah. Yang ketiga Masjidil Aqsa. Yang terbaik apa Ustaz? Kata Nabi, sholat di sana 100.000 pahala kali lipat dibanding di tempat yang lain, kecuali Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu 1000.
Jadi sekali sholat saya nggak perlu sholat lagi 100.000 kali. Ya enggak, tetap sholat. Jangan sampai nanti loh mbak, kenapa nggak pernah sholat? Saya lihat kok setahunan ini nggak pernah sholat. Nah kan saya udah sholat kemarin di Mekah. Enggak, dia tetap sholat. Yang kedua, amal apa lagi yang terbaik? Amal terbaik lagi di sana adalah perbanyak Quran. Karena Imam Hasan Basri pernah bilang, termasuk keutamaan 100.000 di Mekah, 1.000 di Madinah, bisa juga terjadi karena amal soleh lainnya seperti baca Quran dan sejenisnya. Yang ketiga, wakafkan Quran. Yang keempat, wakafkan makanan. Yang kelima, bisa menolong orang. Yang keenam, tawaf sunnah. Yang ketujuh, doa di tempat mustajab seperti multazam, raudhah, safa, marwah ketika bersa'i. Yang kedelapan, mentraktir jamaah umroh, salimah traktir mentraktir. Yang kesembilan, hendaknya dia memberi makan burung-burung dara yang ada di sana. Yang kesepuluh, hendaknya dia juga turut menahan egonya kalau ada jamaah-jamaah satu rombongan yang tua renta, kecuali dia memperlambat langkahnya. Banyak sekali amal-amalan utama. Tapi yang jelas, sebaik-baik amalan itu namanya sholat pun nanti semua yang sudah dihidupkan itu di sana. Barakallahu fikum. Insyaallah ya Allah, semua hamba-Mu yang salih dan ikhlas, salihah dan ikhlas ini ya Allah, Engkau takdir bisa berhaji. Amin ya Allah. Kalau di Wonosobo tempat kami antri haji 35 tahun. Ya Allah, Masya Allah. Terakhir 35 tahun. Kalau di Hongkong misalnya jamaah bisa lebih cepat, saran saya jamaah daftar dari Hongkong. Karena di Indonesia di Wonosobo tuh daftar haji kalau reguler 34 atau 35 tahun. Kecuali haji furoda. Tapi ya semuanya kan ada ininya ya jemaah. Haji reguler berkorban tenaga karena hotelnya jauh. Haji furoda hotelnya dekat tapi berkorban harta. Insya Allah semua kita haji furoda. Yang ke belakang, paling belakang mikrofonnya boleh diangkat. Oh udah nih, silakan mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Ustaz, Bapak Ustaz Irfan, Pak Nasti sama Bapak Ustaz Ibu Anton Ibu. Mohon maaf Pak Ustaz, ini mau nanya masalah apa hukumnya kalau misalkan kita mempertahankan uang terus orang itu dalam nggak bayar terus kitanya nggak menagih, itu hukumnya gimana Pak? Satu ayat terpanjang dalam Quran Al-Baqarah 282. Ayat terpanjang bukan tentang cinta, ayat terpanjang bukan tentang pernikahan. Ayat terpanjang dalam Quran adalah tentang Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayatum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Jadi orang beriman, kalau ada transaksi utang piutang, faktubuh, dicatat. Ustaz, saya udah catat, dia punya utang, tapi saya tuh mau nagih, dia lebih galak. Banyak yang gitu. Pas datang minjem nangis-nangis, pas nagihnya, iya. Terus gimana Ustaz kalau saya nggak nagih, apakah dosa? Tidak berdosa kalau tidak menagih, karena kita tahu kita tagih malah dimarah-marahin. Ustaz, tapi uangnya butuh. Yang pertama, kalau memang butuh uangnya, tetap tagih walaupun kadang dimaki-maki. Tapi saya kalau dimaki-maki nggak sanggup Ustaz. Antara dua, ikhlaskan atau tidak ikhlas, tapi nanti di akhirat balik. Jadi kalau saya, misalkan ya, saya menghutangi orang misal 1 juta, terus uang itu kok nggak dibalik-balikin. Jamaah tenang, di dunia memang nggak balik, tapi di akhirat pasti balik. Kadang bayarnya bukan pakai dinar, wala dirham, wala mata, nggak pakai dinar, nggak pakai dirham, tapi bayarnya pakai pahala atau
dosa. Jadi nanti orang yang berhutang itu pahalanya dikuras, dikasih kepada yang berhutang. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, siapapun yang punya hutang, beliau berjuang datang ke Hong Kong untuk dalam rangka terbebas dari hutangnya. Bantu beliau lunas ya Allah. Setelah itu mudah-mudahan kita hidup tanpa hutang, hidupnya Satu pertanyaan terakhir. Yang megang mikrofon mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz. Silakan berdiri. Ada satu pertanyaan. Apa hukumnya saya di sini, ya maaf Pak Ustadz, saya jualan, tapi hasil jualan itu maaf saya buat daftar haji. Itu satu pertanyaan, apa hukumnya, dan minta doanya Pak Ustadz. Semoga saya diberi kelancaran rezeki karena 11 tahun suami saya udah balik sama Allah. Kemudian keponakan adik saya pun 2 masih kecil-kecil. Adik saya meninggal dunia, otomatis saya sebagai kakak, ya bagaimana dengan dia. Terus semoga Allah mudahkan saya mewujudkan cita-cita anak saya. Dia ingin menjadi ingin jadi dosen, sekarang dia lagi kuliah. Insya Allah. Minta doanya saya diberi kemudahan. Semoga ibu dan semua hadirin rezekinya yang berkah. Amin. Segala hajatnya maupun hajat buah hatinya Allah permudah. Dan semoga Allah karuni syurga firdaus sampai besar. Amin. Hadirin, tidak semua finansial kita sama idealnya. Kita berada di ombak yang sama tapi kapal yang berbeda. Ada yang mungkin ombaknya tuh ombak besar, tapi kapalnya juga jauh lebih besar, sehingga goncangan ombaknya itu kerasa tapi kayak cuma ngelitikin aja. Tapi ada yang ombaknya kecil, karena kapalnya kecil oleng. Dan sama dengan kondisi finansial tiap orang, gak mungkin sama, ada yang berbeda. Terus gimana Ustadz, kalaupun saya tadi berjualan, sedangkan secara hukum mungkin di Hong Kong dilarang, apakah terus saya itu diperkenankan hasil jualan saya mendaftar haji? Jamaah, kalau memang yang dijual adalah hal yang halal dan kita tahu produknya produk yang halal, maka pakai itu untuk daftar haji. Kenapa kok harus dari basic yang halal? Karena Nabi bilang, Innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyib. Allah itu maha baik, maka Allah yang terima, maka yang Allah terima adalah hal yang baik. Maka bismillah, ibu niatkan semoga Allah memberi kemudahan berhaji pada Allah, dan doa yang sama untuk hadirin semua. Amin. Terus yang kedua, untuk anak tuh gimana? Atas semua yang dicita-citakan, misalnya Ustaz di sini, atas semua yang dicita-citakan anak kita, saya lagi-lagi mau ngasih satu doa untuk buah hati kita pas kita lagi rindu kangen-kangennya, sedangkan raga nggak bisa memeluk mereka. Buat update status hari Selasa. Ini lebih banyak nih. Tadi angkatan pertama update statusnya cuma sampai hari apa tadi? Sabtu. Ini sampai Selasa lagi nih. Udah? Satu doa yang diajarkan Allah untuk kita dawamkan pas kita nggak bisa memeluk anak kita dari dekat. Raga kita tuh nggak bisa memeluknya dari dekat. Tapi kita pengen doa-doa kita lah yang memeluk mereka di setiap langkah. Apa doanya? As-Saffat ayat 100. Banyak-banyak ucap ini, amalkan, sebarluaskan, diingat kuat-kuat, dibaca tiap saat. Rabbi habli minas sholihin. Karena doa inilah Nabi Ibrahim dihadiahi Ismail.
Karena lantaran banyak doa inilah Nabi Ibrahim dapat Ishak, Ismail dan Ishak, orang yang saleh. Maka ibunda, semua hadirin yang datang, kalaupun raga tak bisa memeluknya, doa yang akan menemani tiap langkah mereka. Rabbi habli minas sholihin. Baca doa banyak-banyak, mari amalkan, mari sebarluaskan.